Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Ila qawlihi rahimahullah fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in fa huwa ma'fuwan anhu bi fadlillahi ta'ala. Wa hadha hayyinun ala man wafaqahu Allah ta'ala. Fa amma adapun in waqa'a minhu bisahwin, jika terjadi dosa kembali karena akibat lupa, au khotoin karena kesalahan yang di luar kendali, intinya lupa sama nggak sengaja itu di luar kendali, fahuwa ma'fuun anhu, dosa tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bifadlillahi taala, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza hayyinun ala ma wafaqahu Allah taala. Ini mudah bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dosa-dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja, yang di luar kendali kita, di luar keputusan kita, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam kehidupan ini kan ada hal-hal yang dalam kendali, ada yang enggak gitu. Kalau di buku-bukunya aliran Stoik misalnya, mereka salah satu kunci mereka lebih damai kehidupannya itu karena mereka tahu mana yang bisa dikendalikan, mana yang enggak. Kalau Ibnu Athaillah itu pernah bilang, jangan merisaukan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, seperti rizki, kalau bahasanya Ibnu Athaillah. Cuman yang dijelaskan oleh aliran Stoik itu mereka kan hidupnya lebih damai karena mereka tahu mana yang harus dipikirkan, mana yang tidak, kayak gitu. Kalau yang di luar kendali semacam gempa, terus yang di luar diri kita, mereka tidak terlalu memikirkannya, sehingga mereka lebih tenang. Karena kadang banyak orang yang tidak tenang akibat mereka memikirkan sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Kalau bahasa aliran Stoik itu, hal yang bisa kita kendalikan ya cuma diri kita, di luar diri kita nggak bisa. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, dalam konteks dosa yang di luar kendali kita, misalnya kita lupa dan salah, itu dimaafkan. Jadi nggak dicatat dosa oleh Tuhan. Allah cuma nyatetnya yang sengaja ya. Berikutnya, fa in qulta innama yamna'uni minat taubah anni a'lamu min nafsi anna a'udu ila dzambi wa la athbutu ala taubah. Jika engkau mengatakan innama yamna'uni minat taubah, saya tercegah untuk bertobat karena a'lamu min nafsi anni a'udu, karena saya seringnya kembali melakukan dosa. Ini pertanyaan atau permisalan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ada orang yang enggak bertobat karena dia pasti kembali melakukannya. Wala athbutu ala taubah, dan tidak konsisten terhadap komitmen taubat itu, fala faidata fidzalika. Kan logikanya enggak ada maknanya, enggak ada faedahnya kita bertobat kalau seperti itu kondisinya. Imam Ghazali lalu menjawab, fa'lam anna hadha min gururis syaitan wa min aina laka hadzal ilm fa'asa anta mutataiban qabla an ta'uda ila dzambi. Imam Ghazali menjawab, sesungguhnya kesimpulan yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yang tidak ada maknanya kita bertobat kalau kita kembali terus, ini adalah min gururis syaitan. Ini adalah tipuan setan. Wa min aina laka hadzal ilm, dari mana kesimpulan semacam itu? Fa'asa anta mutataiban qabla an ta'uda ila dzambi. Ya, semoga engkau meninggal dalam keadaan bertaubat sebelum engkau melakukan dosa itu. Jadi itu juga yang didoakan oleh Imam Ghazali. Artinya pertama, kita nggak boleh putus asa dengan kondisi yang kita sering berulang. Nggak apa-apa, dosa diulangi. Misalnya memang nggak bisa, ini benar-benar nggak bisa ya. Terus karena itu di luar kendali juga, kalau itu memang nggak bisa, toh juga Tuhan akan maafkan.
kalau itu konteksnya di luar kendali manusia. Terus kalau konteks yang kedua itu dia kembali karena juga sengaja tergoda segala macamnya, nggak apa-apa tobat. Yang dinilai Tuhan itu adalah komitmen ya, komitmen kita kepada taubat itu. Lakuin tobat kayak gitu. Ya semoga kita mati dalam keadaan bertobat, kata Imam Ghazali. Jadi intinya ya tetap tobat walaupun terulang kembali ya. Karena siapa tahu kan Allah bisa saja mengubah kita di dalam suatu momentum, dan itu tidak mustahil terjadi. Wa ammal khawfu minal audi fa 'alaikal azmu wasidqu fi dzalika wa 'alaihi al-itmam. Wa ammal khawfu, adapun rasa takut, minal audi, takut kembali melakukan dosa. Tadi kan konteksnya contoh yang disebut di awal itu, ini yang udah tobat tapi ulang lagi kayak gitu. Fa 'alaikal azmu wasidqu, tetapkan dirimu untuk berazam untuk bertobat kembali, wasidqu, komitmen, fidzalika, untuk tidak melakukannya, tetap aja lakukan itu. Wa 'alaihil itmam, kita serahkan penyempurnaannya itu udah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah berazam dan komitmen, kata Imam Ghazali. Ya memang Imam Ghazali termasuk ulama yang tidak percaya terhadap hukum kausalitas ya, sebab akibat. Dan memang ilmuwan juga ada sih yang mengatakan hukum sebab akibat itu nggak ada. Jadi kalau hasil misalnya udah kita komitmen berusaha kemudian kembali lagi, nggak apa-apa, ulang kembali taubat dan biarkan Allah yang memberikan penyempurnaannya. Wa 'alaihil itmam, katanya. Fa in atamma fadzakal maqsud. Nah, jika suatu hari dia sempurna, maka itu yang dimaksud. Min fadlihi, Allah memberikan keutamaannya kepada kita. Wa illam yatimma faqad ghufira dzunubuka as-salifah kulluha. Kalaupun tidak sempurna, misalnya kita masih tetap yang ngelakuin, tetapi kita juga tetap taubat, dosa kita udah diampuni, yang berlalu dan semuanya. Wa takhallasta minha wa tatahharta, kita suci dan bersih. Wa laysa 'alaika illa hadzal dzambul ladzi ahdatsahu al-an. Jadi kita enggak punya dosa kecuali dosa yang akan kita lakukan di masa depan, yang akan kita lakukan yang hari ini. Setelah kita mencoba taubat, jatuh lagi taubat, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali, dosa kita hanya yang kita lakukan sekarang. Berikutnya, wa hadha huwa ar-rabbul 'azimul fa'idah al-'azimah al-kabirah fala yamna'uka khawfal 'aud 'anit taubah. Ini adalah kemenangan yang besar, yang berfaedah, yang 'azimah, agung, kabirah, besar juga. Fala yamna'uka khawfal 'aud 'anit taubah. Jadi jangan sampai merasa takut kembali melakukan dosa itu, kemudian itu menghalangi kita untuk bertobat. Fa innaka min at-tauba abadan bainal ihsan wallahu waliyut taufiq wal hidayah fa hadhihi. Jadi sekali lagi Imam Ghazali menegaskan bahwa jangan sampai kita merasa takut untuk bertobat. Jangan sampai kita menyimpulkan tidak ada gunanya tobat kalau kembali. Yang sekali lagi Imam Ghazali menyatakan taubat aja, tetap komitmen dan serahkan penyempurnaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu teman-teman untuk bacaan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalaupun ada yang salah penjelasan dan bacaan, mohon diberikan masukan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.